Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan hasil dari final project yang kami buat, di mana kami melakukan penelitian pada klasifikasi data tabel. Di sini, saya bersama dengan rekan saya, yaitu saya sendiri, Amalia Deviana, Ardeva Reski Fortuna, Hanum Fatika Rahmawati, dan Muhammad Ferdinand Mulia Wibowo akan menjelaskan hasil final project kami. Latar belakang dari klasifikasi tabel adalah ini merupakan konsep untuk mengolah dan menganalisis data yang berbasis tabel. Klasifikasi data tabel ini digunakan agar kita dapat melakukan sebuah pendekatan strategis untuk mendapatkan informasi dari data hingga analisis yang mendalam terhadap hasil pengolahan guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Tujuan dari melakukan penelitian ini yaitu pertama, untuk mengoptimasi pengolahan data. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan analisis dan interpretasi. Selanjutnya, untuk mengembangkan model prediktif atau analisis prediktif. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pengelolaan, analisis, dan penggunaan data secara keseluruhan. Ada beberapa manfaat dari melakukan penelitian ini, yaitu pertama, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari klasifikasi data tabel, yang selanjutnya agar analisis yang lebih efisien, dan yang terakhir untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Metode yang dipakai di dalam melakukan penelitian klasifikasi data tabel yaitu ada beberapa metode. Yang pertama yaitu pembersihan dan pre-processing data. Nah, ini merupakan langkah untuk mengubah data dari data mentah menjadi informasi yang lebih bersih dan siap untuk dianalisis. Lalu selanjutnya ada metode seleksi data, di mana di sini kita melakukan pemilihan data yang relevan terhadap analisis dari koreksi data yang ada. Selanjutnya ada metode seleksi atribut. Nah, pada seleksi atribut, kita melakukan pemilihan atribut-atribut yang paling relevan atau signifikan dalam dataset. Selanjutnya yaitu metode implementasi dan evaluasi model. Ini merupakan suatu metode di mana diimplementasi kita melakukan penerapan model ke dalam tindakan yang nyata. Lalu, dievaluasinya kita akan melakukan proses penilaian terhadap efektivitas dan dampak dari model yang diimplementasikan. Nah, selanjutnya ada metode validasi hasil. Ini merupakan suatu proses di mana kita mengukur kebenaran atau kevalidan dari serangkaian hasil analisis yang diperoleh dari beberapa pengukuran pada sampel yang sama. Dan yang terakhir, metode interpretasi dan analisis hasil. Ini adalah suatu proses di mana kita meninjau data hingga menjadi kesimpulan yang paling relevan untuk menggunakan berbagai metode analisis. Selanjutnya, deskripsi dari data klasifikasi data tabel. Nah, di konteksnya, dataset ini itu berisi informasi tentang karyawan di suatu perusahaan, di mana termasuk latar belakang, pendidikan, riwayat pekerjaan, demografi, dan faktor yang terkait dengan pekerjaan. Nah, pengolahan dataset ini itu bertujuan untuk memprediksi apakah karyawan di perusahaan tersebut akan meninggalkan perusahaan atau tidak. Nah, atribut yang digunakan ada beberapa, yaitu yang pertama itu adalah education. Ini berisi tentang kualifikasi pendidikan karyawan, termasuk gelar, institusi, dan bidang studi. Lalu selanjutnya ada joining year. Nah, ini berisi tahun setiap karyawan itu bergabung dengan perusahaan, yang nantinya itu menunjukkan masa kerja mereka. Lalu selanjutnya ada city. Nah, di mana ini berisi tentang lokasi atau kota di mana setiap karyawan itu akan bermarkas atau bekerja.
Lalu selanjutnya ada payment tier, yaitu berisi tentang kategorisasi karyawan ke dalam tingkatan gaji yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada age, yaitu usia setiap karyawan, yang mana ini memberikan wawasan demografis. Selanjutnya ada gender. Nah, ini berisi tentang identitas dari gender karyawan yang berguna untuk mendorong analisis keberagaman. Selanjutnya ada aforementioned. Nah, ini itu menunjukkan apakah seorang karyawan itu pernah untuk sementara waktu atau tidak mempunyai pekerjaan yang ditugaskan. Dan selanjutnya ada experience in current domain. Nah, ini berisi jumlah tahun pengalaman yang dimiliki oleh setiap karyawan di bidangnya saat ini. Dan yang terakhir ada live or not. Ini merupakan isinya adalah kolom target. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Deva. Kepada Deva, saya persilakan. Oke, yang selanjutnya terkait hasil dan pembahasan. Jadi sebelum melakukan machine learning atau modeling, itu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Boleh di next? Ya, yang pertama yaitu load data. Jadi pada tahap awal dilakukan import library dan dataset yang akan digunakan. Library awal yang digunakan yaitu ada Pandas, NumPy, Seaborn, dan Matplotlib. Pandas ini digunakan untuk mengimpor data, menjalankan manipulasi data, dan mempersiapkan data untuk analisis yang lebih lanjut. Kemudian ada NumPy, itu menyediakan array numerik yang efisien, yang penting untuk operasi matematika dan statistik yang cepat pada data. Kemudian ada library Seaborn dan Matplotlib, ini digunakan untuk membuat visualisasi data. Kemudian, dataset yang akan digunakan juga dihubungkan dari Google Drive ke Google Colab, supaya dataset itu dapat diakses dan dibaca. Lalu diinisialisasi path ke dataset yang akan digunakan dengan kode path sama dengan konten dari drive yang ada di dataset. Boleh di next. Kemudian dilakukan eksplorasi data analisis. Analisis data eksploratif ini adalah tahapan eksplorasi data yang penting dalam pengolahan dan pemahaman data sebelum dilakukan analisis yang lebih lanjut. Nah, kemudian pada analisis ini dilakukan identifikasi jumlah total entry, atribut, dan tipe data untuk setiap atributnya. Untuk yang pertama, untuk menginisialisasi file CSV dilakukan dengan df sama dengan pd-read CSV. Kemudian untuk identifikasi baris dan kolom itu bisa menggunakan df shape. Ini dihasilkan output bahwa terdapat 4.653 jumlah baris dan terdapat 9 kolom. Kemudian untuk menampilkan 5 data teratas itu menggunakan df head. Lalu untuk selanjutnya bisa di next. Kemudian untuk yang selanjutnya itu mengidentifikasi tipe data dari setiap atributnya. Di sini bisa disimbolkan bahwa terdapat 4 kolom yang bertipe objek atau kategorikal dan 5 kolom yang bertipe integer atau numerik. Kemudian dilakukan juga identifikasi nilai yang hilang atau missing values. Itu dengan df is null sum, itu dihasilkan bahwa tidak terdapat nilai yang hilang, sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian data. Selanjutnya di sisi kanan itu ada untuk meringkas statistik deskriptif, itu dengan df describe, itu untuk menghasilkan count, nilai min, standar deviasi, nilai minimum, lalu ada kuartil kedua, median, kuartil ketiga, dan nilai maksimum dari setiap kolomnya. Boleh di next? Ya, selanjutnya eksplorasi data ini ada tentang visualisasi data, di mana yang sisi sebelah kiri itu mengenai education, di mana bahwa bachelor's, karyawan yang memiliki latar belakang bachelor's ini paling banyak dibandingkan latar belakang yang lainnya. Dan juga 247 karyawan dari yang latar belakangnya bachelor's itu memilih untuk stay di perusahaan tersebut. Kemudian di sisi kanan itu terdapat dari berdasarkan kolom city, di mana karyawan yang berlokasi di Bangalore itu memiliki data yang paling banyak dibandingkan city yang lainnya. Di mana dari Bangalore ini sebanyak 1.633 karyawan memilih untuk stay di perusahaan tersebut. Kemudian bisa di next. Ya, selanjutnya terkait gender, di mana bisa dilihat bahwa grafik male ini yang paling banyak dibandingkan grafik female. Dan
2.062 karyawan dari berjenis kelamin laki-laki itu memilih untuk stay di perusahaan tersebut. Sedangkan 884 karyawan perempuan itu memilih untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Kemudian berdasarkan tahun masuk atau joining year, itu terlihat bahwa pada tahun 2017 itu banyak yang memilih untuk stay di perusahaan tersebut, sedangkan di tahun 2018 itu banyak yang memilih untuk leave dari perusahaan tersebut. Boleh di next? Oke, kemudian berdasarkan payment tier itu dapat dilihat bahwa ketika gaji karyawan itu berada di tingkatan yang ketiga, itu lebih banyak orang yang bersedia bertahan di perusahaan tersebut. Namun banyak juga untuk bersedia keluar di gaji tingkatan ketiga dibandingkan dengan gaji tingkatan pertama dan kedua. Lalu di sisi kanan, itu berdasarkan age atau umur. Jadi pada rentang usia 24 hingga 28 tahun, karyawan itu cenderung memilih untuk masuk dan berganti pekerjaan di perusahaan tersebut. Sebaliknya, pada kelompok usia lainnya, lebih banyak orang yang memilih tetap pada pekerjaan mereka. Boleh di next? Ya, selanjutnya terdapat berdasarkan kolom Everbench, itu menunjukkan bahwa lebih banyak karyawan yang tidak pernah untuk sementara waktu tidak mempunyai pekerjaan yang ditugaskan. Namun mereka juga memilih banyak yang keluar. Itu bisa dilihat dari jumlah yang no, itu di grafik biru menunjukkan 2.792 orang, dan yang leave-nya itu 1.383 orang. Untuk sisi kanan itu berdasarkan experience years atau pengalaman karyawan. Itu karyawan yang memiliki pengalaman di bidang selama 2 tahun itu paling banyak terdapat di perusahaan tersebut. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hanum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan bahas visualisasi dari relasi antara usia dan juga tingkat gaji. Di sini terlihat bahwa karyawan dengan usia 35 sampai 40 tahun ini cenderung memiliki tingkat gaji yang tinggi sehingga mereka juga cenderung untuk tetap stay di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada relasi antara antara tahun masuk bekerja dan juga tingkat gaji. Di sana terlihat bahwa banyak karyawan yang baru masuk pada tahun 2018, namun mereka sudah memiliki tingkat gaji yang tinggi. Selanjutnya bisa di next slide. Kemudian terdapat tahapan pra-pemrosesan. Yang pertama yaitu penanganan data kategorikal. Jadi variabel-variabel kategorikal ini akan ditangani dengan teknik encoding. Di sini kita menggunakan teknik one-hot encoding. Jadi agar variabel-variabel kategorikal ini dapat diperlakukan sebagai variabel biner sehingga nanti dapat digunakan dalam analisis. Sebelum melakukan encoding, kita harus mengimpor one-hot encoder dulu dari sklearn dan membuat instance dari one-hot encoder. Kemudian kita menentukan variabel-variabel yang akan di-encoding dan menggabungkan hasil encoding tersebut dengan data asli, yaitu menggunakan PD concat. Selanjutnya yaitu dilakukan standarisasi. Jadi standarisasi ini membantu model memahami perbedaan skala antara fitur-fitur numerik yang berbeda, yang dapat mempengaruhi kinerja model jika tidak ditangani dengan benar. Sebelum melakukan standarisasi ini, mengimpor standar scalar dari sklearn, kemudian membuat instance standar scalar dan mendefinisikan daftar fitur-fitur numerik yang akan disesuaikan. Fitur-fitur ini akan menjadi input untuk proses standarisasi. Lalu dilakukan pemanggilan metode fit transform dari standar scalar untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi dari fitur-fitur numerik, dan kemudian melakukan standarisasi pada fitur-fitur tersebut. Untuk tahapan selanjutnya yaitu ada pemilihan fitur. Teknik pemilihan fitur yang kami gunakan adalah Mutual Information Classification. Jadi Mutual Information ini merupakan ukuran statistik yang mengukur seberapa banyak informasi yang dapat diperoleh tentang satu variabel acak dengan mengamati variabel acak lainnya. Dalam pemilihan fitur ini dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama yaitu kita misalkan dulu target dan fitur.
Kemudian memilih fitur dengan mutual information, kemudian kita membuat data frame untuk skor fitur, lalu menggabungkan nama fitur dan skornya, kemudian akan dihasilkan fitur terbaik yang berpengaruh terhadap target, yaitu kolom live or not. Nah, dalam pemilihan fitur ini didapatkan bahwa atribut joining year, payment tier, education, dan juga gender menjadi merupakan fitur yang memuat banyak informasi terhadap targetnya. Untuk selanjutnya bisa di next slide. Tahapan selanjutnya yaitu ada pembagian data. Jadi dalam pembagian data ini kita melakukan import train dan test terlebih dahulu dari sklearn selection yang berguna untuk membagi dataset menjadi subset data latih atau data train dan juga data uji atau data test. Dalam kasus ini kita bagi data menjadi 20% untuk data uji dan 80% untuk data latih. Digunakan juga parameter random state agar pembagian data menjadi konsisten setiap kali kode dijalankan. Selanjutnya ada tahapan pemodelan. Jadi sebelum melakukan pemodelan kita membuat fungsi evaluasi model terlebih dahulu yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model machine learning dengan metrik akurasi, presisi, recall, dan juga event score. Jadi fungsi ini berguna agar dapat membandingkan performa model antara data latih dan juga data uji. Nah, metrik-metrik yang dihasilkan ini membantu kita untuk memahami seberapa baik model dalam menggeneralisasi dari data latih ke data baru dan memberikan wawasan yang penting dalam penyetelan model dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk model pertama, kita menggunakan decision tree classifier, yaitu merupakan salah satu algoritma yang memiliki kemampuan dalam mengatasi kompleksitas data dan interpretabilitasnya yang sangat tinggi. Model ini menggunakan struktur pohon atau hierarki keputusan untuk mempelajari dan juga memprediksi label dari data. Pada model ini didapatkan akurasi skor sebanyak 0,83, presisi sebesar 0,78, recall 0,71, dan juga event score sebanyak 0,74 pada tipe data tesnya. Selanjutnya ada model random forest classifier. Jadi model random forest ini merupakan salah satu teknik ensemble dari data machine learning yang menggabungkan beberapa model decision tree untuk meningkatkan kinerja dan juga ketepatan prediksi. Pada model ini didapatkan akurasi skor 0,85, presisi 0,81, recall 0,73, dan juga event score 0,77 pada data tesnya. Jadi random forest ini lebih baik daripada decision tree. Untuk selanjutnya yaitu ada model gradient boosting. Jadi gradient boosting ini membangun model secara bertahap dengan mengkombinasikan banyak model prediksi sederhana untuk meningkatkan akurasi prediksi. Model ini menggunakan teknik boosting, di mana model selanjutnya mencoba untuk memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Pada model ini didapatkan akurasi skor sebanyak 0,86, presisi sebesar 0,87, recall 0,70, dan juga event score 0,78 pada tipe data test. Hal ini lebih tinggi daripada model random forest yang tadi. Model selanjutnya yaitu ada KNN. Jadi Kinetic Burst ini merupakan algoritma sederhana, namun termasuk efektif yang bekerja dengan baik untuk dataset kecil hingga sedang. Dari model ini didapatkan akurasi skor sebesar 0,83, presisi 0,82, recall 0,66, dan event score 0,73. Jadi model ini mendapatkan akurasi skor yang cukup rendah dibandingkan model-model sebelumnya. Baik, untuk materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya, Ferdinand. Silahkan. Yang selanjutnya ada optimasi model. Yang pertama itu untuk optimasi model decision tree classifier digunakan hyperparameter tuning yaitu grid search CV. Kombinasi parameter yang digunakan yaitu yang pertama ada max depth dengan nilai 10, 20, dan 30 dengan minimum sample splitnya 2, 20, dan 30, max feature-nya non, SQRT, dan log 2, dan kriterianya Gini dan entropi. Setelah di running, didapatkan kombinasi parameter yang terbaik berdasarkan evaluasi grid search CV yaitu untuk kriterianya entropi, nilai max depth-nya sama dengan 20, max feature-nya sama dengan SQRT, minimum sample lift-nya sama dengan 1, dan minimum sample split-nya sama dengan 2.
Dengan kombinasi tersebut didapatkan hasil nilai metrik yang lebih baik dibandingkan sebelum dilakukannya optimasi model. Selanjutnya, boleh di next slide. Yang kedua ada random forest classifier. Untuk optimasi pada model ini digunakan hyperparameter tuning yaitu random master CV dengan kombinasi parameter yaitu n estimatornya sama dengan 100, 200, dan 300. Nilai max depth-nya sama dengan 10, 20, dan 30. Minimum sample split-nya dicoba menggunakan 2, 5, dan 10. Untuk minimum sample leaf-nya digunakan 1, 2, dan 4, dan n iter-nya digunakan 50. Setelah di running didapatkan kombinasi beberapa parameter yaitu untuk nilai n estimator sama dengan 200, nilai max DP sama dengan 20, minimum sample split-nya sama dengan 5, minimum sample leaf-nya sama dengan 2, dan dengan kombinasi tersebut didapatkan juga optimasi model yang lebih baik dibandingkan sebelum dilakukannya optimasi model. Yang ketiga ada gradient boosting classifier. Untuk model ini, HP parameter tuning yang digunakan yaitu randomized search CV dengan kombinasi parameter yaitu nilai n estimatornya 50, 100, 150, dan 200. Untuk learning rate-nya sama dengan 0,001 hingga 1. Max depth-nya dicoba menggunakan nilai 3 hingga 10. Untuk minimum sample split-nya digunakan nilai 2 hingga 10. Minimum sample leaf-nya digunakan 1 hingga 10. Dan subsample-nya digunakan 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, dan 1. Untuk n iter-nya digunakan nilai 50. Setelah di running, didapatkan bahwa kombinasi yang terbaik untuk model ini yaitu dengan nilai n estimator 100, learning rate-nya di 0,1, nilai max depth-nya di 5, minimum sample split-nya di 2, minimum sample leaf-nya di 1, dan subsample-nya di 0,9. Dan bulan next slide. Untuk yang terakhir ada Key Neighbor Classifier. Pada model Key Neighbor Classifier ini atau KNN, hyperparameter tuning yang digunakan yaitu Grid Search CV dengan parameter n neighbor yang digunakan yaitu nilai 1 hingga 19. Untuk weights-nya digunakan yaitu uniform dan distance, dan metriknya digunakan yaitu Euclidean, Manhattan, dan Minkowski. Dan setelah di running, didapatkan kombinasi yang terbaik, yaitu dengan nilai n bersama dengan 5, nilai weight sama dengan distance, dan metriknya sama dengan Manhattan. Lanjut. Next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis hasil. Untuk di decision tree classifier, dapat dilihat dari hasil yang didapatkan bahwa model decision tree mendapatkan akurasi yang tinggi pada pengujian sebelum adanya optimasi model. Didapatkan akurasi 0,92 pada data train dan mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 0,83 pada data testnya. Hal ini mengindikasikan adanya overfitting pada model ini. Hal itu juga dapat dilihat dari nilai precision dan recall yang sangat berbanding jauh. Selanjutnya dilakukan optimasi data, dan dari hasil yang didapatkan setelah optimasi data, model ini mengalami peningkatan performa, yaitu nilai akurasi yang didapatkan cukup tinggi dan masih stabil, yaitu pada data trainnya 0,86 dan pada data testnya 0,85, yang mana jauh lebih baik dibandingkan sebelum dilakukan optimasi tadi. Untuk nilai precision yang didapatkan juga cukup tinggi, yang mana berarti model ini memiliki performa yang baik untuk menangkap nilai positif yang seharusnya ditangkap. Akan tapi model ini masih memiliki sedikit kekurangan, yaitu nilai recall yang cukup rendah, yang mana berarti masih ada beberapa kasus-kasus positif yang masih dilewatkan oleh model ini. Lanjut. Selanjutnya ada yang kedua, random forest classifier. Dapat dilihat dari hasil yang didapatkan dari sebelum dilakukan optimasi, model random forest memiliki performa yang cukup lebih baik dibandingkan model decision tree tadi. Dapat dilihat dengan penurunan akurasi yang lebih kecil, yakni dari 0,92 pada data train dan di data testnya 0,85. Untuk nilai precision dan recall-nya juga lebih stabil, tidak mengalami penurunan yang cukup jauh, yang menunjukkan model ini lebih tahan terhadap overfitting data. Selanjutnya dilakukan optimasi data. Setelah dilakukan optimasi data, dapat dilihat hasil yang didapatkan yaitu model ini mengalami peningkatan performa yang cukup baik, yang mana akurasinya masih sangat tinggi di 0,87 pada data train dan tetap stabil di data testnya tetap 0,87. Untuk nilai precision dan recall juga mengalami kenaikan. Untuk precision dari data trainnya dari 0,924 naik menjadi 0,925 dan nilai recall-nya dari 0,68 naik menjadi 0,69. Kenaikan nilai precision dan recall ini menunjukkan bahwa model ini memiliki performa yang sangat baik dalam menangkap kasus-kasus positif pada data. Selanjutnya yang ketiga, ada model gradient boosting. Dari hasil yang didapatkan sebelum melakukan optimasi, model gradient boosting ini mengalami sedikit kenaikan pada akurasi antara data train yakni 0,85 pada data train dan 0,86
pada data test. Hal ini mengindikasikan adanya sedikit underfitting pada data train, juga nilai recall yang didapatkan sedikit lebih jauh, lebih rendah dibandingkan nilai precision yang menandakan bahwa model ini sedikit mengalami miss dalam menangkap kasus positif yang seharusnya ditangkap oleh suatu pemodelan. Setelah dilakukan optimasi data, model gradient boosting mengalami penaikan performa yang cukup drastis. Dapat dilihat dari nilai akurasi yang sudah cukup stabil antara data trend yang berada di 0,87 dan data testnya tetap stabil di 0,87. Yang berarti masalah indikasi underfitting tadi sudah dapat terselesaikan dengan adanya optimasi model ini. Nilai precision yang didapatkan juga sangat tinggi, yakni bernilai 0,94 pada data trend dan 0,91 pada data test. Hal ini menunjukkan model ini sangat baik dalam menangkap kasus positif yang dimiliki oleh sebuah data, akan tetapi nilai recall-nya yang didapatkan masih cukup rendah, yang berarti walaupun model ini sudah cukup baik dalam menangkap kasus positif, masih ada beberapa kasus-kasus positif yang masih dilewatkan oleh model tersebut. Yang next, yang selanjutnya ada KNN classifier. Dari hasil yang didapatkannya, model KNN ini mendapatkan nilai akurasi yang cukup rendah dibandingkan dengan model-model lainnya. Untuk akurasi model KNN ini berada pada nilai 0,85 pada data train dan 0,83 pada data test. Nilai precision yang didapatkan memang cukup tinggi, akan tetapi mengalami penurunan yang sangat jauh pada nilai recall-nya. Hal ini menunjukkan bahwa model KNN sering mengalami miss terhadap penangkapan nilai positif pada data. Setelah dilakukan optimasi data, model KNN mengalami kenaikan performa tapi tidak begitu signifikan. Modul ini mendapatkan akurasi di data trend 0,83 dan untuk data testnya menjadi 0,84. Untuk nilai precision yang didapatkan tetap cukup tinggi dan penurunan nilai recall-nya tidak sejauh sebelum dilakukan optimasi data. Hal ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan optimasi data, model ini mengalami kenaikan performa dalam penangkapan kasus positif, akan tetapi nilainya masih rendah, yang mana berarti model KKN masih sedikit melewatkan kasus positif pada data yang seharusnya ditangkap oleh suatu pemodelan. Next. Ya, selanjutnya ada kesimpulan yang mana kesimpulan dari pengolahan data kali ini yaitu dapat dilihat baik sebelum dan setelah dilakukan optimasi data, model random forest dan model gradient boosting masih menjadi dua model yang memiliki performa paling baik dari hasil data yang ditampilkan. Kedua model ini memiliki akurasi yang cukup tinggi dan stabil. Selain itu, kedua model ini memiliki nilai precision dan recall yang cukup kuat, yang mana ditandai dengan tidak adanya penurunan nilai recall yang cukup drastis. Hal ini menunjukkan bahwa kedua model ini mampu menangkap dengan baik nilai-nilai positif yang seharusnya ditangkap oleh suatu model. Ini ada referensi dari kami. Oke, cukup. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, yaitu Amelia Deviana. Baik, itulah hasil dari penelitian kelompok kami tentang klasifikasi data tabel. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan thank you for watching.